Hai guys, welcome back di channel YouTube gue. Apa kabar kalian semua guys? Tentunya gue selalu berharap kalian dalam keadaan sehat dan pastinya jangan lupa untuk bahagia ya. Nah, hari ini gue juga masih akan membahas seputar zodiak nih guys. Dan kemarin gue sempat berpikir kayak bahas zodiak apa lagi nih ya. Dan kalau buat teman-teman yang sering nonton live TikTok gue, ketika biasanya ada pembahasan tema besar tertentu gitu ya, yang memang harus lebih dalam per zodiaknya, itu biasanya gue menggunakan undian guys. Jadi kemarin gue asik-asikan sendiri, terus gue kayak udahlah coba aja aku menggunakan undian ini, dan ternyata yang keluar adalah Aquarius. Nah, gue rasa guys ini akan menjadi cara yang menarik juga ya ketika next gue ingin membahas sebuah konten zodiak, dan gue mungkin bisa melakukan undian secara langsung ya di story, dan kalian bisa membantu gue untuk memberikan pertanyaannya. Nah, kembali lagi ke Aquarius guys, gue sering banget dapat pertanyaan mengenai, Kak, kenapa sih Aquarius itu beda sendiri ya? Jadi mungkin kita memang tahu ya karakter Aquarius yang unik, yang nyentrik ya, yang memang terlihat tidak biasa, tidak seperti pada umumnya gitu. Tetapi juga menariknya adalah dia bisa berbeda dibandingkan teman-temannya di geng udara nih teman-teman. Jadi Aquarius itu masuk dalam geng udara ya, atau air signs. Nah, di dalamnya itu ada Gemini dan Libra juga. Tapi biasanya kalau Gemini dan Libra itu dikenal sebagai sosok yang menyenangkan, sosok yang seru, mudah beradaptasi, kalau nggak ada lu nggak rame. Nah, tapi menariknya justru sosok yang biasanya antisosial ini datang dari Aquarius. Lalu banyak juga di antara teman-teman ya yang mengatakan, oh mungkin jangan-jangan Aquarius itu gak bisa bergaul kali Kak, atau jangan-jangan Aquarius itu emang gak tahu kali cara mendekati orang. Ya, gue sih yang mendengar itu cuma bisa ketawa aja ya guys. Kamu yakin Aquarius gak bisa bergaul ataupun tidak bisa mendekati orang? Kamu yakin? Masa sih? Masa? Jadi gini guys, sebenarnya jawabannya tuh menurut gue ya sangat sederhana sekali. Aquarius itu bukannya tidak bisa, tetapi mereka gak mau. Singkat, padat, dan jelas juga bukan ya? Jadi dengan demikian video kita juga berakhir. Nah, jadi ada perbedaan yang sangat jelas ya guys antara tidak bisa dan tidak mau. Aquarius berada di bawah naungan planet Uranus. Ini adalah orang-orang yang punya karakter unik, eksentrik, kemudian mereka juga sangat mencintai kebebasan ya, dan punya keinginan untuk rebel, dalam arti mereka ingin menemukan sesuatu yang baru atau tertarik dengan inovasi. Nah, selain karakter yang tadi udah gue sebutkan, Aquarius ini juga tergabung dalam geng udara secara elemen guys. Nah, biasanya karakter-karakter geng udara ini adalah kumpulan orang-orang cerdas. Bahkan gue sendiri itu menyebutkan Aquarius sebagai ensiklopedia berjalan. Karena mereka tuh bisa tahu banget ya soal trivia-trivia kecil yang menarik, yang lu bahkan nggak pernah menduga ada, atau ketika lu mau ngomongin hal-hal yang berat sekalipun seperti filsafat, politik, ya mereka pun juga nggak masalah. Jadi orang-orang Aquarius itu sangat tahu betul karakter mereka yang memang tidak mudah bisa masuk ke dalam pandangan-pandangan yang secara general ataupun umum. Mereka kan punya orientasi di masa depan ya guys. Jadi mereka tuh adalah orang-orang yang berpikir yang nggak kepikiran. Nah, jadi kesulitan mereka adalah menemukan orang-orang yang bisa memahami dan mengerti cara pandang mereka guys. Sebenarnya Aquarius itu bisa untuk bergaul. Guys, balik lagi, Aquarius itu tetap dari geng udara. Mereka itu sangat pandai berkomunikasi. Mereka juga punya selera humor yang tinggi. Mereka tuh seru dan menyenangkan teman-teman. Kalian nggak percaya mereka itu bisa bergaul? Aduh, coba kalian tanyakan bagaimana caranya mendekati gebetan kalian ke Aquarius. Aquarius langsung akan kasih tips and trick, kisi-kisinya. Mau dengan cara yang seperti apa? Mereka bisa. Malah gue rasa kayaknya kalian akan terkesima deh bagaimana Aquarius bisa membaca orang begitu dalam guys. Jadi kalau kamu bilang Aquarius itu tidak bisa bergaul, aduh, Aquarius sangat bisa bergaul, cuman emang mereka nggak mau aja guys. Aquarius ini secara modalitasnya ya dalam konsep astrologi itu masuk dalam kategori fixed signs. Jadi di antara Gemini dan Libra yang masih bisa beradaptasi
beradaptasi, masih lebih bisa fleksibel, masih mencoba untuk mau mendengarkan orang lain. Aquarius ini pikirannya sangat fix. Kalau memang gue nggak mau, ya gue nggak mau. Kalau Aquarius ini biasanya punya karakter rebelnya guys. Jadi mereka adalah orang-orang yang tidak takut untuk menyuarakan opini mereka, untuk memberikan pendapat mereka terhadap hal-hal yang mungkin sudah dianggap sesuatu yang general atau sesuatu yang umum. Dan ketika mereka melihat ada sebuah kesalahan dalam sistem itu, mereka tidak akan malu untuk menyampaikannya atau tidak takut. Nah, karena Aquarius itu sangat percaya dengan kebebasan teman-teman. Kebebasan itu dimulai dari kebebasan menjadi diri sendiri dan juga kebebasan berpikir. Makanya biasanya Aquarius itu punya pandangan-pandangan yang sangat progresif. Tetapi terkadang dalam community atau misalkan dalam lingkungan itu sepertinya memang tidak biasa. Dan ini menjadi kekhawatiran banyak orang. Tapi buat Aquarius, mereka tidak akan takut untuk melawan itu guys. Terlepas lu mau suka sama gue atau enggak sekalipun. Jadi untuk mendapatkan orang-orang yang bisa memahami mereka itu sulitnya luar biasa. Jadi ya mohon maaf nih, sorry to say ya, daripada gue menghabiskan waktu atau membuang energi dengan orang-orang yang dalam tanda kutip tidak menginspirasi gue, lebih baik gue mengeluarkan energi itu untuk sesuatu yang gue kerjakan, gue fokuskan, dan itu mungkin bisa membantu dunia menjadi lebih baik. Tetapi Aquarius itu tidak judging dan tidak meminta kamu harus berubah sesuai dengan apa yang Aquarius mau. Karena Aquarius sangat percaya dengan kebebasan diri teman-teman. Jadi memang manusia itu harus menjadi diri mereka sendiri yang unik. So itu ya guys penjelasan gue terkait Aquarius yang katanya antisosial. Buat kalian yang mungkin punya pertanyaan lainnya seputar zodiak, boleh banget share di kolom komentar guys. Siapa tahu dari pertanyaan itu mungkin akan menjadi pembahasan kita selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe YouTube channel gue ya guys. So I'll see you on my next video. Dadah!